Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, mahasiswi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Stikes Mitra Ria Husada Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan terkait dengan remaja. Yang dimaksud dengan kehamilan adalah masa dimulainya saat konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal 280 hari atau 9 bulan 7 hari atau 40 minggu. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun, baik pada remaja yang menikah maupun yang belum menikah. Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan. Perencanaan kehamilan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya menyelamatkan ibu dan bayi dari sisi kesehatan, namun juga memperbaiki kualitas hubungan psikologi keluarga. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian kehamilan remaja, dan perencanaan kehamilan. Selanjutnya, apa saja sih yang harus disiapkan dalam merencanakan kehamilan? Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk merencanakan kehamilan yang sehat. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan kesehatan prakonsepsi yang bertujuan untuk mempersiapkan calon ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Yang kedua, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Dapat dilakukan dengan cara olahraga yang teratur. Aktivitas fisik atau olahraga tidak perlu dilakukan selama berjam-jam. Cukup 3 kali dalam seminggu selama setengah jam dan lakukan secara rutin. Manfaat olahraga selain menyehatkan juga mencegah terjadinya kelebihan berat badan. Berat badan yang sehat membantu pembuahan dan kehamilan membuat lebih nyaman. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan merokok, minum alkohol, atau bahkan menggunakan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah selama kehamilan, juga janin yang dikandung. Bayi dapat lahir prematur, lahir dengan cacat bawaan hingga kematian janin. Perempuan yang minum alkohol memiliki kemungkinan rendah untuk bisa hamil. Sedangkan untuk kaum pria, minum alkohol dapat mempengaruhi kualitas sperma dengan menurunkan tingkat testosteron dan bisa menyebabkan testis layu. Begitu pula rokok dapat menurunkan kesuburan baik pada perempuan maupun laki-laki. Racun pada rokok dapat mengakibatkan kerusakan kromosom pada telur dan melemahkan kemampuan untuk menghasilkan estrogen yang sangat diperlukan untuk menyiapkan lapisan rahim menjelang kehamilan. Bagi laki-laki, rokok mempengaruhi kualitas sperma. Yang keempat, meningkatkan asupan makanan bergizi. Persiapan kehamilan sehat memang sangat penting terkait dengan makanan dan nutrisi yang dikonsumsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengatur pola makan dengan prinsip gizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, menghindari makanan yang mengandung zat-zat aditif seperti penyedap, pengawet, dan pewarna. Yang kelima, persiapan secara psikologis dan mental. Calon ibu dapat mulai merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana mencapai tujuan ini. Hal ini disebut dengan rencana hidup reproduktif. Sangat baik jika calon ibu mulai belajar mengatasi stres sehingga tidak mempengaruhi kesehatan reproduksi. Sebaiknya ibu mulai mempersiapkan mental dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi pada saat kehamilan. Ibu harus mendapat dukungan selama kehamilan dari orang terdekat seperti suami dan keluarga, sehingga semakin siap untuk menjadi ibu baru. Yang keenam, perencanaan atau persiapan finansial. Persiapan finansial atau keuangan yang matang untuk persiapan pemeliharaan kesehatan dan persiapan menghadapi kehamilan dan persalinan penting dilakukan, karena timbulnya ketegangan psikis serta tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik pada saat kehamilan sebagian besar disebabkan karena ketidaksiapan pasangan dalam hal finansial atau keuangan. Yang ketujuh, konsultasi. Calon ibu dan suami sangat dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya mengenai kesehatan reproduksi ibu dan pasangan. Jangan malu untuk bertanya.
Dokter atau bidan akan memberikan saran mengenai masalah yang dikeluhkan. Konsultasikan pada dokter mengenai riwayat kesehatan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian. Ternyata banyak ya yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan. Kenapa kehamilan harus dipersiapkan, terutama pada remaja? Karena mempersiapkan remaja untuk menjadi orang dewasa yang sehat secara produktif serta terbebas dari gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Berikut ini adalah resiko yang dialami apabila kehamilan terjadi pada remaja. 1. Masalah kesehatan reproduksi. 2. Masalah psikologi. 3. Masalah sosial ekonomi. Pada masalah kesehatan reproduksi, resiko yang dapat terjadi bagi ibu. 1. Resiko terjadinya solusio plasenta, persalinan lama karena organ reproduksi yang belum siap. 2. Terjadi anemia. 3. Aborsi. 4. Kematian ibu. Sedangkan resiko bagi bayi, 1. Bayi lahir cacat. 2. Terjadi IUFD, yaitu kondisi janin yang meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan berusia 20 minggu. 3. IUGR, yaitu kondisi ketika pertumbuhan janin di dalam kandungan terhambat. Yang keempat, prematur. Dampak masalah psikologi karena belum dewasa sehingga labil, tidak siap menikah dan membangun keluarga. Resiko terjadi penelantaran anak. Dampak masalah sosial ekonomi. Resiko terjadi kemiskinan karena remaja tidak bekerja. Putus sekolah, dikucilkan dari keluarga. Demikian tadi penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.